Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Islam, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum mulai videonya, saya doakan semoga Sobat Islam semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar kita selalu berbagi kebaikan dan inspirasi. Menggema di ruang kuliah membuat 200 mahasiswa terdiam. Profesor Hartono, dosen filsafat paling ditakuti, baru saja menantang seluruh keyakinan mereka. Suasana auditorium Fakultas Filsafat Universitas Indonesia pagi itu mencekam mahasiswa semester 3 duduk kaku di bangku mereka menatap sosok pria paruh baya berkacamata tebal yang berdiri angkuh di depan papan tulis Profesor Hartono, nama yang membuat mahasiswa bergidik terkenal dengan reputasinya sebagai ateis militan yang gemar menghancurkan keyakinan religius mahasiswanya. Selamat pagi anak-anak muda yang masih terbuai, dongeng sapanya dengan nada sinis. Hari ini, kita akan membahas mitos terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Tuhan, beberapa mahasiswa saling pandang dengan gelisah. Di pojok ruangan seorang pemuda bernama Ahmad menggenggam erat bukunya. Sebagai mahasiswa pindahan dari pesantren ini, adalah tahun pertamanya di Universitas Umum. Hatinya bergejolak mendengar kata-kata sang profesor. Selama ribuan tahun Profesor Hartono melanjutkan sambil mondar-mandir di depan kelas, manusia menciptakan sosok imajiner bernama Tuhan untuk menjelaskan apa yang tidak mereka pahami. Petir pasti kemarahan dewa, gempa bumi, hukuman dari langit, penyakit, kutukan ilahi, tawa sinis terdengar dari bibirnya. Tapi sains telah membuktikan semuanya salah. Petir adalah pelepasan listrik statis, gempa adalah pergeseran lempeng tektonik, penyakit disebabkan virus dan bakteri. Di mana Tuhan dalam semua ini? Seorang mahasiswi mengangkat tangan ragu-ragu. Tapi Profesor, bagaimana dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan sains? Keajaiban? Profesor Hartono tersenyum meremehkan. Berikan saya satu contoh keajaiban yang tidak bisa dijelaskan sains, dan saya akan menunjukkan kebodohan. Di baliknya ruangan semakin sunyi. Ahmad merasakan dadanya sesak. Seluruh hidupnya ia diajarkan tentang kebesaran Allah. Ayahnya seorang kiai, ibunya pengajar mengaji. Bagaimana mungkin semua itu hanya dongeng? Mari kita gunakan logika sederhana. Profesor Hartono mengambil spidol dan mulai menulis di papan. Jika Tuhan itu maha baik, mengapa ada kejahatan? Jika Dia maha kuasa, mengapa tidak menghentikan penderitaan? Jika Dia maha tahu, mengapa menciptakan manusia yang Dia tahu akan berdosa? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk keyakinan mahasiswa. Beberapa mulai goyah, yang lain menunduk bingung. Paradoks Epicurus sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Lanjutnya, dan sampai hari ini, tidak ada satupun agama yang bisa menjawabnya dengan memuaskan, karena jawabannya sederhana. Tuhan tidak ada, Dia hanya proyeksi ketakutan dan ketidaktahuan manusia primitif. Ahmad tidak tahan lagi, tangannya terangkat perlahan. Ya, pemuda di pojok sana. Profesor Hartono memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ahmad berdiri dengan kaki gemetar. Profesor, dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Sisi kelas menoleh. Siapa pemuda nekat ini yang berani menantang sang profesor? Oh, alis Profesor Hartono terangkat. Menarik, silakan kemari ke depan. Mari kita lihat seberapa kuat imanmu bertahan melawan logika. Ahmad berjalan ke depan dengan langkah mantap meski jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah ujian terberatnya, bukan ujian akademis, tapi ujian keyakinan. Siapa namamu, anak muda? Ahmad Fadli. Profesor, baiklah Ahmad, katakan padaku, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Ya, saya percaya. Berdasarkan apa? Bukti empiris, data ilmiah, atau hanya dongeng yang diceritakan orang tuamu? Ahmad menarik napas dalam. Profesor, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan. Apakah Profesor percaya pada cinta? Profesor Hartono mengerutkan kening. Apa hubungannya? Mohon dijawab dulu Profesor. Tentu saja cinta adalah reaksi biokimia di otak. Dopamin, serotonin, oksitosin, hormon-hormon yang memicu perasaan tertarik dan keterikatan. Jadi menurut Profesor, cinta ibu kepada anaknya hanya sekedar reaksi kimia pada dasarnya. Ya, evolusi memprogram mamalia untuk melindungi keturunannya demi kelangsungan spesies. Ahmad tersenyum tipis. Kalau begitu Profesor, apakah Anda mencintai istri Anda? Wajah Profesor Hartono memerah. Itu urusan pribadi. Maaf Profesor, saya tidak bermaksud lancang. Tapi jika cinta hanya reaksi kimia, mengapa Profesor marah ketika saya menanyakannya? Bukankah seharusnya Profesor dengan bangga menjelaskan kadar dopamin dan serotonin yang terukur saat Profesor bersama istri? Kelas mulai berbisik. Profesor Hartono tampak tidak nyaman. Itu berbeda, katanya. Kaku. Mengapa berbeda? Ahmad melanjutkan, karena meski Profesor tahu teorinya, Profesor merasakan bahwa cinta lebih dari sekedar rumus kimia.
Ada sesuatu yang transenden, yang melampaui penjelasan materialistis sama seperti keberadaan Tuhan kamu. Menggunakan logical fallacy, Profesor Hartono mulai emosi false equivalence cinta bisa diukur aktivitas otaknya dengan MRI. Mana bukti fisik Tuhanmu Profesor? Benar, kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan MRI, Ahmad mengakui, tapi apakah segala sesuatu harus terukur untuk menjadi nyata? Bagaimana dengan kesadaran? Bisakah Profesor menunjukkan di mana tepatnya kesadaran berada di otak? Kesadaran adalah emergent property dari kompleksitas neural network, tapi Profesor tidak bisa menunjukkan kesadaran itu sendiri. Bukan, yang bisa ditunjukkan hanya aktivitas saraf kesadaran. Pengalaman subjektif menjadi saya tetap menjadi misteri, bahkan bagi neuroscience modern. Profesor Hartono terdiam sejenak. Ahmad melanjutkan, David Chalmers menyebutnya the hard problem of consciousness. Mengapa ada sesuatu yang merasakan dari aktivitas neuron? Mengapa tidak hanya proses mekanis tanpa kesadaran? Materialisme tidak bisa menjawabnya, itu hanya masalah waktu sampai sains menemukan jawabannya. Profesor Hartono membalas, tapi nadanya kurang meyakinkan. Mungkin Ahmad mengangguk, tapi bukankah itu juga bentuk iman bahwa sains suatu hari akan menjawab segalanya? Bedanya iman Profesor pada sains, iman saya pada Tuhan. Suasana kelas berubah. Mahasiswa yang tadinya takut kini memperhatikan dengan penuh minat. Mari kita kembali ke paradoks Epicurus yang Profesor sebutkan. Ahmad melanjutkan pertanyaannya, mengasumsikan bahwa jika Tuhan Maha Baik, Dia harus menghilangkan semua kejahatan. Tapi bagaimana jika kebaikan sejati membutuhkan kebebasan memilih? Maksudmu Profesor, apakah robot yang diprogram untuk selalu melakukan kebaikan itu sungguh-sungguh baik, atau kebaikan sejati muncul ketika seseorang memilih berbuat baik padahal dia bisa memilih sebaliknya? Profesor Hartono menyipitkan mata. Kamu bicara tentang free will ya? Jika Tuhan menciptakan manusia tanpa kemampuan berbuat jahat, kita hanya akan menjadi robot kejahatan. Ada bukan karena Tuhan tidak maha baik, tapi justru karena Dia cukup baik untuk memberi kita kebebasan, meski Dia tahu kebebasan itu bisa disalahgunakan. Tapi bagaimana dengan penderitaan yang bukan akibat pilihan manusia? Bencana alam, penyakit, kematian bayi? Ahmad mengangguk perlahan. Itu pertanyaan yang sangat sulit Profesor. Saya tidak akan berpura-pura punya jawaban sempurna, tapi izinkan saya berbagi perspektif. Ia berjalan mendekati jendela, menatap keluar sejenak sebelum berbalik. Profesor, pernahkah Anda melihat orang yang mengalami tragedi besar namun justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh kasih? Saya pernah. Ibu saya meninggal karena kanker saat saya SMP. Selama berbulan-bulan saya marah pada Allah. Mengapa Dia mengambil ibu yang baik? Hati suara Ahmad bergetar, tapi ia melanjutkan, tapi penderitaan itu mengajarkan saya sesuatu yang tidak akan pernah saya pelajari dari kenyamanan empati pada yang berduka, menghargai waktu yang tersisa, kekuatan yang muncul dari keterpurukan. Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi menulis bahwa manusia bisa bertahan dari penderitaan apapun jika menemukan makna di dalamnya. Jadi Tuhanmu membuat ibumu menderita kanker untuk mengajarimu pelajaran hidup? Profesor Hartono bertanya sinis. Bukan begitu Ahmad. Menggeleng, kanker adalah bagian dari dunia fisik yang tidak sempurna, sel-sel yang bermutasi, proses biologis yang error. Tapi dari ketidaksempurnaan itu muncul kesempatan untuk sesuatu yang lebih tinggi, cinta yang bertahan melampaui kematian, keberanian menghadapi yang tak terhindarkan, iman yang teruji namun tidak hancur. Ia menatap Profesor Hartono langsung. Profesor, dunia tanpa kemungkinan penderitaan adalah dunia tanpa kemungkinan kepahlawanan, tanpa kegelapan tidak ada makna abadi, cahaya tanpa kematian tidak ada urgensi untuk hidup bermakna. Paradoks Epicurus melihat penderitaan sebagai bukti ketiadaan Tuhan. Saya melihatnya sebagai harga dari eksistensi yang bermakna. Kelas terpaku mendengarkan, bahkan Profesor Hartono tampak merenung. Argumen filosofis yang menarik. Akhirnya Profesor berkomentar, tapi kamu masih belum memberikan bukti empiris keberadaan Tuhanmu. Profesor, benar. Ahmad mengakui, saya tidak bisa menunjukkan Tuhan dalam tabung reaksi, tapi apakah semua yang nyata harus empiris? Bagaimana dengan matematika? Apakah angka 7 itu ada secara fisik? Matematika adalah konstruksi mental manusia untuk mendeskripsikan realitas. Tapi mengapa realitas bisa dideskripsikan dengan matematika? Mengapa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bisa diformulasikan dalam persamaan elegan? Einstein sendiri heran mengapa alam semesta bisa dipahami. Dia bilang, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Ahmad mengambil spidol dan menulis di papan E sama dengan MC. Persamaan sederhana ini menjelaskan konversi massa dan energi. Tapi mengapa alam semesta punya aturan? Mengapa ada sesuatu alih-alih ketiadaan? Sains bisa menjelaskan bagaimana, tapi tidak bisa menjawab mengapa.
Itu hanya God of the Gaps fallacy. Profesor Hartono memprotes mengisi ketidaktahuan dengan Tuhan. Benarkah Ahmad tersenyum, atau justru sebaliknya materialism of the Gaps mengasumsikan bahwa semua misteri pasti punya jawaban materialistis? Hanya kita belum tahu, bukankah itu juga bentuk iman? Bentuk iman. Menggema di ruang kuliah membuat 200 mahasiswa terdiam. Profesor Hartono, dosen filsafat paling ditakuti, baru saja menantang seluruh keyakinan mereka. Suasana auditorium Fakultas Filsafat Universitas Indonesia pagi itu mencekam mahasiswa semester 3 duduk kaku di bangku mereka menatap sosok pria paruh baya berkacamata tebal yang berdiri angkuh di depan papan tulis Profesor Hartono, nama yang membuat mahasiswa bergidik terkenal dengan reputasinya sebagai ateis militan yang gemar menghancurkan keyakinan religius mahasiswanya. Selamat pagi anak-anak muda yang masih terbuai dongeng, sapanya dengan nada sinis. Hari ini, kita akan membahas mitos terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Tuhan, beberapa mahasiswa saling pandang dengan gelisah. Di pojok ruangan seorang pemuda bernama Ahmad menggenggam erat bukunya. Sebagai mahasiswa pindahan dari pesantren ini, adalah tahun pertamanya di Universitas Umum. Hatinya bergejolak mendengar kata-kata sang profesor. Selama ribuan tahun Profesor Hartono melanjutkan sambil mondar-mandir di depan kelas, manusia menciptakan sosok imajiner bernama Tuhan untuk menjelaskan apa yang tidak mereka pahami. Petir pasti kemarahan dewa, gempa bumi, hukuman dari langit, penyakit, kutukan ilahi. Tawa sinis terdengar dari bibirnya, tapi sains telah membuktikan semuanya salah. Petir adalah pelepasan listrik statis, gempa adalah pergeseran lempeng tektonik, penyakit disebabkan virus dan bakteri. Di mana Tuhan dalam semua ini? Seorang mahasiswi mengangkat tangan ragu-ragu. Tapi Profesor, bagaimana dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan sains? Keajaiban? Profesor Hartono tersenyum meremehkan. Berikan saya satu contoh keajaiban yang tidak bisa dijelaskan sains, dan saya akan menunjukkan kebodohan. Di baliknya ruangan semakin sunyi. Ahmad merasakan dadanya sesak. Seluruh hidupnya ia diajarkan tentang kebesaran Allah. Ayahnya seorang kiai, ibunya pengajar mengaji. Bagaimana mungkin semua itu hanya dongeng? Mari kita gunakan logika sederhana. Profesor Hartono mengambil spidol dan mulai menulis di papan. Jika Tuhan itu maha baik, mengapa ada kejahatan? Jika Dia maha kuasa, mengapa tidak menghentikan penderitaan? Jika Dia maha tahu, mengapa menciptakan manusia yang Dia tahu akan berdosa? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk keyakinan mahasiswa. Beberapa mulai goyah, yang lain menunduk bingung. Paradoks Epicurus sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Lanjutnya, dan sampai hari ini, tidak ada satupun agama yang bisa menjawabnya dengan memuaskan, karena jawabannya sederhana. Tuhan tidak ada, Dia hanya proyeksi ketakutan dan ketidaktahuan manusia primitif. Ahmad tidak tahan lagi, tangannya terangkat perlahan. Ya, pemuda di pojok sana. Profesor Hartono memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ahmad berdiri dengan kaki gemetar. Profesor, dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Sisi kelas menoleh. Siapa pemuda nekat ini yang berani menantang sang profesor? Oh, alis Profesor Hartono terangkat. Menarik, silakan kemari ke depan. Mari kita lihat seberapa kuat imanmu bertahan melawan logika. Ahmad berjalan ke depan dengan langkah mantap meski jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini adalah ujian terberatnya, bukan ujian akademis, tapi ujian keyakinan. Siapa namamu anak muda? Ahmad Fadli. Profesor, baiklah Ahmad, katakan padaku, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Ya, saya percaya. Berdasarkan apa? Bukti empiris, data ilmiah, atau hanya dongeng yang diceritakan orang tuamu? Ahmad menarik napas dalam. Profesor, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya sesuatu? Silakan. Apakah Profesor percaya pada cinta? Profesor Hartono mengerutkan kening. Apa hubungannya? Mohon dijawab dulu Profesor. Tentu saja cinta adalah reaksi biokimia di otak. Dopamin, serotonin, oksitosin, hormon-hormon yang memicu perasaan tertarik dan keterikatan. Jadi menurut Profesor, cinta ibu kepada anaknya hanya sekedar reaksi kimia pada dasarnya. Ya, evolusi memprogram mamalia untuk melindungi keturunannya demi kelangsungan spesies. Ahmad tersenyum tipis. Kalau begitu Profesor, apakah Anda mencintai istri Anda? Wajah Profesor Hartono memerah. Itu urusan pribadi. Maaf Profesor, saya tidak bermaksud lancang. Tapi jika cinta hanya reaksi kimia, mengapa Profesor marah ketika saya menanyakannya? Bukankah seharusnya Profesor dengan bangga menjelaskan kadar dopamin dan serotonin yang terukur saat Profesor bersama istri? Kelas mulai berbisik. Profesor Hartono tampak tidak nyaman. Itu berbeda, katanya. Kaku. Mengapa berbeda? Ahmad melanjutkan, karena meski Profesor tahu teorinya, Profesor merasakan bahwa cinta lebih dari sekedar rumus kimia. Ada sesuatu yang transenden, yang melampaui penjelasan materialistis, sama seperti keberadaan Tuhan kamu.
Menggunakan logical fallacy, Profesor Hartono mulai emosi false equivalence cinta bisa diukur aktivitas otaknya dengan MRI. Mana bukti fisik Tuhanmu Profesor? Benar kita tidak bisa mengukur Tuhan dengan MRI, Ahmad mengakui, tapi apakah segala sesuatu harus terukur untuk menjadi nyata? Bagaimana dengan kesadaran? Bisakah Profesor menunjukkan di mana tepatnya kesadaran berada di otak? Kesadaran adalah emergent property dari kompleksitas neural network, tapi Profesor tidak bisa menunjukkan kesadaran itu sendiri. Bukan yang bisa ditunjukkan hanya aktivitas saraf. Kesadaran pengalaman subjektif menjadi saya tetap menjadi misteri, bahkan bagi neuroscience modern. Profesor Hartono terdiam sejenak. Ahmad melanjutkan, David Chalmers menyebutnya the hard problem of consciousness. Mengapa ada sesuatu yang merasakan dari aktivitas neuron? Mengapa tidak hanya proses mekanis tanpa kesadaran? Materialisme tidak bisa menjawabnya, itu hanya masalah waktu sampai sains menemukan jawabannya. Profesor Hartono membalas, tapi nadanya kurang meyakinkan. Mungkin. Ahmad mengangguk. Tapi bukankah itu juga bentuk iman bahwa sains suatu hari akan menjawab segalanya? Bedanya iman Profesor pada sains, iman saya pada Tuhan. Suasana kelas berubah. Mahasiswa yang tadinya takut kini memperhatikan dengan penuh minat. Mari kita kembali ke paradoks Epicurus yang Profesor sebutkan. Ahmad melanjutkan pertanyaannya, mengasumsikan bahwa jika Tuhan Maha Baik, Dia harus menghilangkan semua kejahatan. Tapi bagaimana jika kebaikan sejati membutuhkan kebebasan memilih? Maksudmu Profesor, apakah robot yang diprogram untuk selalu melakukan kebaikan itu sungguh-sungguh baik, atau kebaikan sejati muncul ketika seseorang memilih berbuat baik padahal dia bisa memilih sebaliknya? Profesor Hartono menyipitkan mata. Kamu bicara tentang free will ya? Jika Tuhan menciptakan manusia tanpa kemampuan berbuat jahat, kita hanya akan menjadi robot kejahatan. Ada bukan karena Tuhan tidak maha baik, tapi justru karena Dia cukup baik untuk memberi kita kebebasan, meski Dia tahu kebebasan itu bisa disalahgunakan. Tapi bagaimana dengan penderitaan yang bukan akibat pilihan manusia? Bencana alam, penyakit, kematian bayi? Ahmad mengangguk perlahan. Itu pertanyaan yang sangat sulit Profesor. Saya tidak akan berpura-pura punya jawaban sempurna, tapi izinkan saya berbagi perspektif. Ia berjalan mendekati jendela, menatap keluar sejenak sebelum berbalik. Profesor, pernahkah Anda melihat orang yang mengalami tragedi besar namun justru menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh kasih? Saya pernah. Ibu saya meninggal karena kanker saat saya SMP. Selama berbulan-bulan saya marah pada Allah. Mengapa Dia mengambil ibu yang baik? Hati suara Ahmad bergetar, tapi ia melanjutkan, tapi penderitaan itu mengajarkan saya sesuatu yang tidak akan pernah saya pelajari dari kenyamanan empati pada yang berduka, menghargai waktu yang tersisa, kekuatan yang muncul dari keterpurukan. Viktor Frankl yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi menulis bahwa manusia bisa bertahan dari penderitaan apapun jika menemukan makna di dalamnya. Jadi Tuhanmu membuat ibumu menderita kanker untuk mengajarimu pelajaran hidup? Profesor Hartono bertanya sinis. Bukan begitu Ahmad. Menggeleng, kanker adalah bagian dari dunia fisik yang tidak sempurna, sel-sel yang bermutasi, proses biologis yang error. Tapi dari ketidaksempurnaan itu muncul kesempatan untuk sesuatu yang lebih tinggi, cinta yang bertahan melampaui kematian, keberanian menghadapi yang tak terhindarkan, iman yang teruji namun tidak hancur. Ia menatap Profesor Hartono langsung. Profesor, dunia tanpa kemungkinan penderitaan adalah dunia tanpa kemungkinan kepahlawanan, tanpa kegelapan tidak ada makna abadi, cahaya tanpa kematian tidak ada urgensi untuk hidup bermakna. Paradoks Epicurus melihat penderitaan sebagai bukti ketiadaan Tuhan. Saya melihatnya sebagai harga dari eksistensi yang bermakna. Kelas terpaku mendengarkan, bahkan Profesor Hartono tampak merenung. Argumen filosofis yang menarik. Akhirnya Profesor berkomentar, tapi kamu masih belum memberikan bukti empiris keberadaan Tuhanmu. Profesor, benar. Ahmad mengakui, saya tidak bisa menunjukkan Tuhan dalam tabung reaksi, tapi apakah semua yang nyata harus empiris? Bagaimana dengan matematika? Apakah angka 7 itu ada secara fisik? Matematika adalah konstruksi mental manusia untuk mendeskripsikan realitas. Tapi mengapa realitas bisa dideskripsikan dengan matematika? Mengapa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bisa diformulasikan dalam persamaan elegan? Einstein sendiri heran mengapa alam semesta bisa dipahami. Dia bilang, the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. Ahmad mengambil spidol dan menulis di papan E sama dengan MC. Persamaan sederhana ini menjelaskan konversi massa dan energi. Tapi mengapa alam semesta punya aturan? Mengapa ada sesuatu alih-alih ketiadaan? Sains bisa menjelaskan bagaimana, tapi tidak bisa menjawab mengapa.
Itu hanya God of the Gaps fallacy. Profesor Hartono memprotes mengisi ketidaktahuan dengan Tuhan. Benarkah Ahmad tersenyum, atau justru sebaliknya materialism of the Gaps mengasumsikan bahwa semua misteri pasti punya jawaban materialistis? Hanya kita belum tahu. Bukankah itu juga bentuk iman? Bentuk iman.